Saudara-saudari terkasih, pada video sebelumnya kita sudah membahas secara sekilas kuasa pemerintahan di dalam gereja, sebagaimana terdapat di dalam Kanon 135 paragraf 1 yang mengatakan bahwa kuasa pemerintahan dibedakan dalam kuasa legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pada video sebelumnya juga sudah dibahas mengenai kuasa yudisial secara sekilas. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas kuasa eksekutif. Apa yang dimaksud dengan kuasa eksekutif? Kuasa eksekutif bisa didefinisikan secara negatif sebagai kuasa pemerintahan manapun yang bukan merupakan kuasa legislatif atau kuasa yudikatif, tetapi kuasa administratif. Dalam prakteknya, kuasa eksekutif atau administratif lebih sering digunakan daripada kuasa legislatif maupun kuasa yudisial. Siapa saja sih yang memiliki kuasa eksekutif ini? Mereka yang memiliki kuasa eksekutif adalah Paus Roma, Kuria Roma, Uskup Diosesan, dan juga pastor paroki. Kalau dalam tarekat hidup bakti atau serikat karya kerasulan, mereka yang memiliki kuasa eksekutif adalah superior jenderal, superior provinsial, dan juga superior lokal. Kuasa eksekutif dilaksanakan di semua tingkatan tersebut, dari paus sampai dengan pastor paroki, dari superior jenderal sampai dengan superior lokal, kalau menyangkut tarekat hidup bakti dan serikat kerasulan. Pelaksanaan kuasa eksekutif dibagi dalam dua jenis, yakni tindakan administratif umum dan tindakan administratif untuk kasus demi kasus. Tindakan administratif umum dilaksanakan dalam bentuk mempromulgasikan atau menerbitkan dokumen administratif yang berlaku secara umum, misalnya arahan, instruksi, surat edaran. Meskipun demikian, otoritas eksekutif mengeluarkan dokumen sesuai dengan kewenangannya dan mengikat orang-orang secara umum kepada siapa dokumen itu ditujukan atau diarahkan. Misalnya, Konferensi Wali Gereja Indonesia membuat arahan berkenaan dengan pemilu agar menciptakan suasana pemilu yang damai, memilih sesuai dengan hati nurani, dan lain sebagainya. Maka arahan tersebut berlaku bagi seluruh umat Katolik yang berada dalam wilayah kewenangan KWI. Atau keuskupan A misalnya, membuat sebuah surat edaran yang ditujukan kepada umat keuskupannya berkenaan dengan masa prapaskah. Maka surat tersebut hanya mengikat umat Katolik yang berada dalam reksa pastoral keuskupan tersebut. Namun kerap kita jumpai di media sosial, surat edaran atau arahan atau instruksi yang ditujukan kepada umat keuskupan tertentu juga disebarkan dan dipakai di mana-mana. Tapi sekali lagi, dokumen administratif tersebut hanya mengikat kepada siapa dokumen itu dibuat dan ditujukan. Lalu yang kedua, tindakan administratif untuk kasus demi kasus. Merupakan tindakan yuridis dari kuasa eksekutif yang diberikan kepada perorangan. Tindakan administratif untuk kasus demi kasus banyak terdapat dalam sistem kanonik yang dikelompokkan dalam dua kategori besar. Dalam dekrit administratif untuk kasus demi kasus dan reskrip, sebagaimana dibahas di dalam Kanon 35 sampai dengan 45. Tindakan administratif untuk kasus demi kasus dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Misalnya reskrip, perizinan, ketetapan, keputusan, dan juga perintah. Penjelasan lebih lengkap tentang tindakan administratif ini semoga bisa kita bahas di lain kesempatan. Kita singgung sekilas hanya sekedar mengetahui secara umum bahwa dalam otoritas gereja terdapat sebuah sistem yang sangat sistematis yang bisa membantu memahami setiap dokumen yang dikeluarkannya. Sekarang mari kita kembali kepada pokok bahasan. Paus dan Kolegium para Uskup adalah lembaga legislatif. Secara individu, Paus adalah pembuat undang-undang tertinggi, namun ia juga bekerja sama
dengan Kolegium para Uskup atau dengan berbagai dikasteri Kuria Roma. Para uskup menjalankan wewenang sebagai legislator atau pembuat undang-undang secara umum dalam konsili ekumenis dan secara khusus dalam level nasional sebagai konferensi wali gereja atau konferensi para uskup atau dalam konsili pleno. Lalu seorang uskup di keuskupannya sendiri adalah seorang legislator atau pembuat undang-undang. Kalau kita melihat di dalam lembaran yang berisi daftar resmi komunikasi Vatikan yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara atau sering disebut sebagai Acta Apostolicae Sedis, sering disebut dengan singkatan AAS atau Akta Tahta Apostolik, terdapat begitu banyak jenis pernyataan para paus akhir-akhir ini. Mulai dari konstitusi yang diterbitkan melalui bula, hingga pesan atau ucapan kepada para pemimpin di berbagai negara. Setelah mempelajari jenis dokumen, perlu untuk melihat bagaimana dokumen tersebut diundangkan. Misalnya, beberapa dokumen diterbitkan dalam bentuk bula. Bula merupakan dekret resmi untuk sebuah dokumen penting yang hanya dibuat oleh paus. Contoh dokumen yang dikeluarkan dengan bula. Pada masa kepausan Paus Yohanes Paulus II, ada satu dokumen yang dikeluarkan dengan bula, yakni bula untuk pembukaan tahun Jubileum Agung tahun 2000, yang berjudul Incarnationis Mysterium atau Misteri Inkarnasi, yang diterbitkan pada tanggal 29 November tahun 1998. Pada masa kepausan Paus Benediktus ke-16, tidak ada satu dokumen pun yang diterbitkan dalam bentuk bula. Lalu pada masa kepausan Paus Fransiskus hingga saat ini, baru ada satu dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk bula, yakni bula untuk pembukaan tahun jubileum luar biasa yang berjudul Misericordiae Vultus atau wajah yang berbelas kasih, yang dikeluarkan pada tanggal 11 April tahun 2015. Dokumen lain dikeluarkan dalam bentuk reskrip. Kanon 59 mendefinisikan reskrip sebagai tindakan administratif yang dibuat secara tertulis oleh otoritas eksekutif yang berwenang, yang menurut hakikatnya memberi suatu privilegi, dispensasi atau kemurahan lain atas permohonan seseorang. Dengan mengetahui dalam bentuk apa dokumen tersebut diterbitkan, tidak bisa disimpulkan apakah dokumen tersebut mengandung nilai dogmatis atau disipliner. Namun berdasarkan sifatnya, kita dapat menentukan apakah suatu teks dari dokumen tertentu bersifat doktrinal atau yuridis. Saudara-saudari yang terkasih, dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen, akhirnya kita bisa mengklasifikasikan dokumen tersebut berdasarkan kuasa yang dimiliki, baik legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Bentuk dokumen yang bersifat legislatif misalnya, kitab hukum kanonik, konstitusi apostolik, motu proprio, pedoman umum, prenotanda, dan rubrik. Sedangkan dokumen yang dikeluarkan dari kuasa eksekutif bisa berbentuk direktorium, instruksi, surat edaran, deklarasi, dan arahan. Lalu dari kuasa yudisial, dokumen bisa berbentuk keputusan pengadilan berupa hukuman atau sanksi, atau keputusan pengadilan terhadap hak seseorang atau badan hukum. Dan yang terakhir, sebuah dokumen bisa bersifat legislatif atau administratif, dekret umum, norma, dan aneka surat tergantung isinya. Itulah otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan dokumen. Pada video berikutnya, kita akan bahas kepada siapa dokumen tersebut ditujukan dan apakah dokumen tersebut mengikat pelaksanaannya. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.